kita dapat bintang tamu di hari Senin lalu yang lumayan agak di pinggir jurang tuh ya. Iya. Dengan segala permasalahan pinjol. Nah ini juga nggak kurang-kurang berat nih. Tahu nggak kenapa? Wah, kalau yang ini sih pas tadi dapat bocoran bintang tamunya, wah ini bingung ini. Gue bingung mau nyebutin spill prestasinya tuh. Banyak pisan Profesinya ini lebih bidang yang digelutinya jauh lebih banyak ini. Iya, bidang yang digelutinya jauh lebih banyak. Terus satu yang bikin gue berat. Kita ini kan junior ya kalau di radio ya. Yang satu ini beliau ini pernah di radio cukup lama juga. Terus radionya juga radio yang cukup berisi ya zaman kita kecil dulu gitu kan. Ditambah lagi dia mah bisa siaran sambil lempangan tuh gak? Oke, selamat datang tamu kita perkenalkan aja. Boleh? Oke. Tamu kita sore ini adalah Mas Andi. Oke. Asik. Andi apa nih? Andi Liani. Andi Liani gak kumisan. Mas Andi, aku di soundingnya adalah Teach Touch ya. Teach Touch ya. Betul ya. Mas Andi boleh dipakai mic-nya biar Dipakai. udah dinyalain belum Mas Andi coba? Sudah dinyalain kan? Sudah. Oke, ini tamu yang rada-rada, aduh ini mau dari mana dulu nih kita nih? Banyak soalnya. Iya. Punten Kang Leon, Arin saya teh santun orangnya. Ini soalnya pertama kali saya ketemu, taunya pelukis. Oke, kita mulai dari situ dulu. Iya, dari mulai di Boleh, situ. dari pelukis ya. Berkeberatan dengan status sebagai pelukis? Iya, sebenarnya tepatnya bukan pelukis ya, karena saya dulu kan di desain grafis, desain grafis ITB ya. Jadi lebih ke drawing lah gitu. Drawing. Menggambar. Menggambar. Berarti medianya hands-free atau dengan komputer juga? Enggak, manual. Manual, hands-free ya? Ya. Menggambar apapun. Ya, menggambar apapun. Menggambar apapun, hanya kesininya sudah punya spesialisasi. Jadi teknik menggambarnya itu satu garis tanpa putus gitu. Oh, ini yang gila nih. Ini gila. Satu garis tanpa putus. Jadi kalau menggambar sebuah gedung misalnya, Ya, itu nggak putus? nggak putus. Dari titik awal garis, nempel terus, ballpoint nggak diangkat sampai selesai di tanda tangan. Oh, wow. Berarti itu udah selesai. Tanda tangan. Gak boleh berhenti berarti. Nggak boleh berhenti, ya. Ngeri ini. Iya, makanya. Ya. Plotter. Ini kalau bikin gambar ya let's say sebuah panorama lah atau view atau apa gitu kan. Ya. Berarti itu nggak berhenti itu terus. Enggak lah apapun yang terlihat dan saya gambar atau saya imajinasikan yang tanpa melihat dan sebagainya dengan teknik itu gitu. Even itu sebuah pesanan. Pernah nggak? Ya, sering. Sering. Itu penting. Dapur ya. Betul. Jadi gini Mbak, jadi pertama kali saya ketemu, kita ketemu pertama kali di Tokoyu ya. Iya. Di Tokoyu, tiba-tiba ada orang ngedatengin saya gitu. Ternyata Mas Andi ini. Terus dia ngobrol tentang koil. Oh gini. Duh ini Bapak ini tuh siapa ya? Lama ngobrol ternyata terakhir bilang dia dosennya yoga PHB. Oh, oke. Itu berarti di mana di Stisi. Di Stisi. Ya. Kemudian itu pertemuan pertama. Kemudian mungkin minggu depannya ketemu lagi. Ih, si Bapak. Soalnya kan buat para pendengar Kabul Hadan nih, Mas Andi ini bentuknya sangat khas banget ya. khas dengan kumis. Jadi gampang banget di notice ya. Gampang. Jadi pas ketemu kita di acara apa ya? Mungkin ketemu si Bapak kumis lagi. Oh di tempatnya PD ya? Iya, tempat PD. Ngobrol lagi. Itu
ketemu lagi, ngobrol lagi di pertemuan ketiga mungkin ketemu deh itu. Setelah itu Mas Andi bilang pengen ini dong ngelukis, ngegambar saya. Ngegambar, wah aneh juga ini. Dia ngobrol tentang itu apa yang tadi nggak berhenti itu tuh apa one line drawing. One line drawing. Nah kan itu. Jadi ngegambar omle? Iya. Dengan satu garis. Iya dia minta foto. Oke. Foto yang mana ya? Akhirnya waktu itu saya ingat Koil tuh baru konser. Kongsi baca ya? Koplo. Koplo Jadi ya, pakai baju Cina. Baju Cina. Oke. Ya, yang itu ya? Iya, ini kayaknya bakal rame nih kalau one line drawing kan baju Cina kan rumit ya. Rumit. Nah, ini Mas fotonya. Ngetes loh. Aduh. Tapi akhirnya jadi keren loh Mbak. Jadi Keren. bener nggak putus itu? Iya. Ya menurut Mas Andi dan kalau saya lihat itunya dia emang katanya nggak putus ya gitu. Nggak ngerti saya gimana caranya itu. Tinggal di search aja. Itu berapa lama Mas nyelesain seorang Leon? Yang ukuran A4 ya waktu itu 26 menit tuh nggak salah ya. 26 menit? Iya. Omle, gue mah 3 menit udah bengkok sana bengkok sini. 26 menit saya ingat 26. Karena memang untuk karya saya di ukuran A3 gitu ya. Jadi ruwet-ruwet ya, seruwet-ruwetnya itu paling lama 45 menit itu udah paling lama karena capek cangkel gitu. Cangkel ya, bukan imajinasinya yang kurang ya, tapi bukan ya fisik iya, berarti. fisik karena ini kan nggak boleh ngangkat ya terus aja gitu. Udah itu tetap harus detail kayak gitu. Nah kebetulan memang saya one line drawer yang cukup detail, bukan yang sekadar hidung, mata, mulut, telinga, selesai kan banyak itu kan. Juga yang model gitu. Kalau saya ada dimensi. Itu untuk di kita nih di Indonesia berapa banyak sih pelaku one line drawing ini? Banyak nggak? Kalau yang mempopulerkan pertama saya di Indonesia. Selalu jadi yang pertama. Ini soalnya gue bilang selalu jadi yang pertama, gak cuma di one line drawing doang ya. Di sekolah yang luar biasa, yang justru menarik perhatian saya justru yang itu Mas. Iya. Nah, itu juga kayaknya beliau yang pertama juga ya? Ya, dengan metodenya. Jadi setelah pas Mas Andi ini ngasih, ini saya mau ngasih hasil bergambarnya. Kita ngobrol lah, baru di saat itu ngobrol lebih panjang. Ternyata pas sesi ngobrol itu, Mas Andi bercerita kalau dia punya sekolah, jadi saya mulai bingung. Ini orang ini si Bapak Kumis ini punya kemampuannya banyak banget dan sekolahnya antik gitu, aneh gitu. Sekolah yang aneh, cara pendidikannya tidak lazim, tidak umum lah ya. Tidak umum. Nah, itulah dia bercerita tentang visi pendidikannya, makanya ini yang kita ungkap. Itu yang makanya waktu siapa bintang tamu, ini saya punya ini Mbak, harus kita ngobrol deh. Ini yang merekomendasikan Leon. Iya. Dan ini juga saya gambar karena ada feels. Bukan, ada apa ya? Saya punya konsep. Jadi orang yang akan saya bikin gambar itu orang yang konsisten. Nah, saya lihat konsisten ngedram terus ini orang. Sekarang udah mulai nyeleweng Mas. Kemasak. Iya, itunya udah beda. Suaranya udah beda bukan. Tapi setidaknya tetap sama ya. Satu konsistensinya adalah pekerjaannya atau apa yang dilakukannya bertumpu pada tangan. Iya, ini hanya medianya berbeda, tapi konsistensinya. Nah itu yang saya gambar. Jadi kalau misalnya aku gambarin dong, itu belum tentu mau. Saya nggak tahu dia soalnya. Wah, gue kecil kemungkinan dong. Jadi konsistensi. Nah itu sebenarnya landasan pendidikan tuh itu. Oke. Mas biasanya ya itu tadi ya, bahwa yang digambar harus tipikal yang konsisten gitu. Iya. Pernah nggak misalnya ya tidak dari activity yang dia lakukan gitu,
Tapi tiba-tiba feel aja dapat nih kayaknya nih orang asik gitu buat digambar gitu. Ya itu kalau lagi random, lagi di jalan kayak gitu, lihat orang ini kok asik gitu ya. Misalnya orang ini kok, misalnya kemarin tuh saya posting orang jual tahu petis gitu. Iya. Ya, kupat tahu petis itu. Iya. Ini orang ini pasti konsisten, kalau nggak konsisten bubar nih. Kalau di Indonesia pedagang kaki lima biasanya konsisten. Jadi memang 12 pas ya. Kudu konsisten. Jadi terus saya udah ngicipin itunya juga enak kayak gitu lah. Ini beda. Jadi kalau apa? Tidak ditangani dengan konsisten. Betul, tidak ditangani dengan konsisten, kemudian tidak melibatkan hati di situ. Makanya teach and touch itu ya. Itu kaitannya nanti sama itu. Sehingga dia tekun dengan itu tuh, rasanya enak. Jadi ngegambarnya tuh kok jadi enak. Spontan itu kupat aja tahunya juga kerasa, ada yang dicuci piringnya juga, jadi gitu. Itu spontan aja atau dengan by komitmen dengan dia gitu? Gue gambarin dulu ya gitu. Enggak, dia lagi sibuk jualin dari belakang gambar itu. Ada yang di kupat tahu Edeng itu juga ada karya saya di sana di mana? Simpang. Karena ada itu kupat tahu Singaparna ya, Edeng. Nah, itu dari warung dia itu kita bisa lihat rumah-rumah yang di Lebak itu, rumah kecil itu dengan black backgroundnya ada apartemen-apartemen yang di atas McD itu. Itulah saya gambar. Iya. Saya print, saya blok, kasihin dia. Sama dia dipajang di situ. Jadi yang makan, mau karya ini Man Sandi ini karyanya. Pada diposting asik aja gitu. Jadi dia senang, saya senang. Everybody happy. Ada sesuatu yang kegembiraan terangkat bersama gitu. Background Mas Andi menjadi one line drawing itu secara otodidak atau formal? Ya mungkin saya basic artnya ada ya. Pasti itu harus Mas soalnya. Iya, betul. Seni rupa saya ada karena memang saya dari ITB, jurusan graphic design. Kalau sekarang namanya desain komunikasi visual. Ya, jadi itu nemu sebenarnya saya nggak mengklaim, saya penemu pertama teknik, tidak begitu. Saya yakin di tempat-tempat lain juga ada gitu. Cuman proses penemuannya saya bukan saya habis nonton di YouTube gitu saya nyoba teknik ini dan saya lancar, enggak. Jadi waktu saya stay di Belgia di lantai 2, kebetulan rumah 4 lantai gitu sampai bawah. Waktu itu hujan salju deras, ada ibu-ibu bawa anaknya mungkin 2 tahun sama 3 tahun gitu, masih kecil-kecil sama bawa anjingnya, jalan di tengah salju deras begitu, pakai jaket gitu kan anaknya. Lihat itu langsung saya, Masya Allah, ini edan ini. Indah banget ya. Iya, di Indonesia mendung aja nggak boleh keluar. Nggak usah nunggu hujan, mendung aja nggak boleh keluar ini anak-anak. Ini dibawa dengan pakai ini, langsung itu saya buru-buru ini. Iya, bisa paham. Cari kamera, mau motret saya. Cari HP, waduh di lantai 3. Cari kamera, keburu hilang nanti gitu kan. Iya, aduh bingung, keburu jalan kan lewat. Waduh, dia sambil anjingnya ngendus-ngendus sambil nunggu terus jalan lagi gitu, masih agak ini range ininya, frame-nya masih agak masuk lumayan gitu. lah, masih ada gitu, durasi masih ada. Wah, ada kertas, gambar lah. Karena dia jalan terus kan, sampai akhirnya dia belok. Ya syukur alhamdulillah udah sampai, anjingnya udah beres. Terus saya lanjutkan tinggal background rumah-rumah khas Belgia. Itu orang udah lewat, udah hilang lah. Penting yang saya gambar itu tapi di mana itu kan harus ketahuan kan. Dan rumah yang khas Belgia ini nggak ada di tempat-tempat lain, jadi itu khas. Tanda tangan loh. Tadi kok saya gambar nggak berhenti ya. Dari titik ini kok garis sampai ini berarti gambar 1 garis ini, one line drawing. Ya sudah, one line drawing. Udah. Nah, dari situ akhirnya nyoba lagi, bikin banyak akhirnya. Jadi lebih banyak menggambar proyek objek yang bergerak awalnya. Ya enggak juga sih. Akhirnya itu kan awalnya ya. Awalnya dari situ ya. Di situ gitu. Selanjutnya ngecek saya ke YouTube ke ini. Oh ternyata ada juga yang dari Jerman, Spanyol atau dari mana.
dari Amerika juga ada. Cuman gambarnya cenderung sederhana, simple gitu, mata, hidung, gitu. Tidak ada masa gitu, tidak ada perspektif. Tidak, ya, kalau saya detail ada bayangan-bayangan. Jadi ada rasa ya. Ada rasa situ, ini kayak gitu. Kerasa kan dingin-dinginnya gambar salju gitu kan ya? Kalau iya kan? betul. Ya itu yang bikin aduh pengen pengen ke sana kayak gitu-gitu. Jadi style itu akhirnya saya bersyukur saya lebih detail kayak gitu ya. Sudah. Terus saya lanjutkan makanya begitu kembali di Indonesia saya bikin sering ikut pamer pada dikenal dah. Andi udah ya one and drawing ya. Ya udah sampai sekarang. Dan itu juga jadi mata kuliah yang disampaikan kepada yoga. Enggak itu udah beda. Yoga itu kan jadul ya, yoga itu jadul. Yoga, Nedi sama teman-teman itu jadul itu. Gue nunggu itu loh Mas. Statement itu. Yoga dengerin lu manusia jadul lo. Gak usah belagu. Tapi anak yang sopan dulu itu. Iya. Zamannya itu Jaki juga, Tikpul. Oh ya, Tikpul. Itu juga sama Mas. Itu yoga itu idenya ada aja ya. Kemarin pas. Ya agak kayaknya anak-anak PHB itu mungkin ada mewarisi ide ini. Si Rahmat ya. Kemarin gue yang balikan deh tapi di Plesetan. Di plesetan kayak apa? Burger Kill kan? Fontnya pakai font Burger Kill gitu. Iya. Si yoga guys kelakuan aduh ampun. Ini ternyata dosennya ini tak salah hasilnya begitu. Itu juga Ervin. Oh Ervin ya. Ervin coklat. Ervin coklat ya. Iya dia anak stisi ya. Stisi dia. Anak coklat rata-rata anak ini ya stisi ya. Stisi. Oke, ini kayaknya ada kaitannya juga nih kelakuan-kelakuannya Mas Andi yang rada-rada absurd ini dengan sekolahnya yang juga kata Om Leon Mbak aneh ya. Iya, aneh. Tapi luar biasa ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Kita kasih kesempatan dulu. Ini dari tadi koisangnya Mas Andi ngedadain keburu dingin. Oh boleh dimakan ya? Dimakan lah, jangan dilihat doang. Saya pikir ini dummy. Kan gua udah mulai keluar lagi kitanya. Gue malah hariwang Om Le. Khawatir dia tiba-tiba ambil kertas digambar aja. Enggak Mas, ini boleh dimakan. Iya. Oke, Bang Ade dikasih Judas Priest ada Bang Ade? Wah, Judas Priest ya. Doi mah rada Judas Priest. Judas Priest boleh? Sealbum Bang Ade. Rob Halfordnya lagi di sini. Mau lagu apa Judas Priest? Mau lagu apa Judasnya? Apanya? Judas Priestnya mau lagu apa? Apapun. Udah enak semua lah album. Oke. Breaking the law. Rock'n'roll. Yang lain dulu saya cari dulu di. Iya. Oke. Exciter juga boleh. Juga tentu tingkah. You got another thing coming ya. Itu oke tuh Bang. Ya sambil Mang Ade mempersiapkan Judas Priest kita nikmati lagu yang lain dan memberi kesempatan buat Mas Andi untuk menikmati sajanya. Ayo. Kembali ke Warung Kopi Radio Kabul Hadan. Ini obrolannya seru. Kayaknya kalau diminta offline sampai jam berapapun oke nih. Seruan di offline. Om Le,
seperti gue bilang di awal ya, bahwa untuk spill apa yang bisa dilakukan Pak Andi dan apa yang sudah diraih ini kayaknya, waduh kita keteteran kehabisan waktu, terlalu cukup banyak ya. Oke, satu persatu yang part-part gedenya aja. Tadi ngelukis sudah nih. Ya. Ini kita masuk ke part yang, aduh ini luar biasa ya. Beliau punya sekolah atau menjadi penggagas ya, berdirinya founder, Micu Pacu. Jadi kalau ngikut anak-anak sekarang sebenarnya saya ini adalah CEO. Oh iya, suka ngomong gitu ya, CEO. CEO dari, Padahal si Andi. CEO-nya Micu Pacu. Iya. Dari nama aja, nama sekolahnya. Filosofinya udah dapat banget ya. Memicu dan memacu, ya kan? Memicu apa, memacu apa nih Mas Andi? Iya, jadi memicu potensinya, kemudian menggerakkan potensi yang dia punya. Jadi seorang anak apa namanya itu dia suka coret. Wah ini kemudian kita berikan endorsement bahwa ini keren loh. Ini kalau misalnya gedenya selapangan terbang, wah. Jadi anaknya, Diajak ngayal. iya, Berimajinasi dan dipuji dia. Wah, kepalanya ngembang. Wah, asyik. Aku nanti mau bikin. Aku mau. Jadi itu yang membuat simbol-simbol imajinasi anak di otaknya, kemudian didukung oleh hatinya, percaya pada orang yang dilihat tadi itu. Dalam konteks ini mungkin saya yang memicunya. Sehingga dia produktif. Sehingga dia berani. Yang tadinya gambar di tempat yang kecil, jadi berani yang gede. Dan berani bercerita. Karena anak-anak menggambar itu bukan menggambar, menceritakan. Itu beda sama orang dewasa. Orang dewasa menggambar aja selesai. Menggambar, kalau orang dewasa itu objeknya ada, objek, gambar. ya dan bagus dan ya imajinasi apapun ditampilkan bagus. Di situ ada konsep, oke. Itu orang dewasa. Tapi kalau anak-anak gitu ingin menyampaikan sesuatu, pikiran, rasa, hati, unek-unek, mau curhat macam-macam pakai gambar. Ada yang tiba-tiba rodanya aja mobilnya kemana, ngebut ke Andi. Tinggal rodanya doang. Kalau anakku dulu lagi kecil, kalau ngegambar, jadi kaki kanan ke bawah, kaki kirinya ke atas. Ya. Gitu. Gue biarin aja gitu. Emang itu imajinasinya dia. Betul. Ya? Dan bisa multi persepsi, visual perception ya. Apakah dia lagi latihan silat? Apakah dia lagi kayang? Kelihatan ini lagi senam. Makanya. Semuanya bisa. Jadi semuanya sangat mungkin. Di anak-anak itu semuanya sempat mungkin. Kenapa kita orang dewasa selalu menyatakan satu yang benar gitu. Padahal dia lagi pengembaraan pikiran, pengembaraan imajinasi. Makanya menangkap, merekam segala macam. Makanya saya suka dengan kata-kata siapa itu, Jalaluddin Rumi. Kamu itu diberi sayap, kenapa merayap gitu. Keren. Sedap. Iya sih. Ya berarti kan bisa macam-macam. Iya. Kok tidak digunakan gitu kayak gitu. Jadi ini kan TK ya. Ya, playgroup dan TK ya. Playgroup dan TK. Ya. Jadi tadi kita sebelumnya kita ngobrol itu masa-masa keemasan. Ya, masa yang sangat sensitif. Golden time. Ya, golden time, golden kedepannya age. sampai kita dewasa gitu. Iya, sangat berpengaruh karena di situ learning historinya terbentuk. Dia melakukan semacam pemantapan begitu. Makanya sangat berbahaya ketika di usia-usia itu dianggap masih anak-anak. Alah anak-anak kecil udah gak usah dimacam-macam lah, udah biar nanti kan gede bisa sendiri. Ini kebalik banget. Kebalik, sehingga nanti begitu kita lihat pas gede ini kok gini. Ya sudah terlambat lah, nggak bisa mundur kan golden time-nya udah habis ya? Iya, jadi nggak bisa kita mengulang masa itu. That's why kenapa kita tidak disarankan untuk banyak meninggalkan anak di usia-usia golden time itu ya? Iya, kita mendengarkan, melihat, nanti kita nemu ide di situ. Tapi begitu kita banyak tuntutan, ini maaf ini di negara lain ya, bukan di Indonesia ya. Kita tuh banyaknya nuntut. Negara tetangga. Iya, banyaknya nuntut dibanding nuntun begitu. Wah, anak harus begini, kamu bisa ini, kudu rajin, ini kembalikan ini tempatnya, ini bla 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 bla, yang semuanya itu
yang membuat anak-anak jadi jenuh, membuat anak-anak jadi merasa tertekan, ditekan terus, merasa itu akhirnya ya tidak jalan semuanya. Karena anak punya ini sendiri, mau gambar aja, loh kok gambar dimarahin lagi gitu kan. Wah, udah, jadi kesempatan untuk berkembang seperti hilang begitu. Ini yang unik nih, Om Le, katanya konon, gue juga dapat infonya dari Om Le, cara beliau mengajar ini ya, tadi sempat cerita bahwa saya mengajak anak-anak berimajinasi, salah satunya adalah misalnya sempat nih tiba-tiba lagi berusaha narik sesuatu gitu. Iya, kadang jelas helm teh udah dibuka ininya kok masih bukanya susah. Nanti, padahal sudah dibuka kan ini. Kok susah kayak gitu. Itu minta bantuan anak-anak. Itu untuk melatih anak-anak punya kepekaan menolong. Ya jadinya. Iya, menolong. Jadi tinggal buka kan, saya bisa kan buka, udah beres gitu. Iya. Kenapa harus begitu gitu? Ya itulah anak-anak harus melatih kepekaan mereka. Melatih kepekaan, melatih inisiatif, kesigapan. Jadi, aduh ini pintu kenapa sih ini? Datang itu anak-anak. Didorong aja kan, ini udah didorong berat. Padahal tinggal gini aja kan itu. Ditarik-tarik, ini berat. Aduh ini kira role playing di situ. Iya. Udah coba bermain gitu kan. Apakah itu pantomim atau apa? Sehingga anak-anak nanti dia senang sekali. Jadi kalau saya datang tuh nanti cerita kan, kemarin kan itu nenek ngompol ya kan, ya ceritain semuanya nanti semua yang detail-detail yang di keluarga itu akan terbuka gitu. Iya, ketika mereka mampu menyampaikan cerita, it means mereka mampu atau memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik ya. Betul. Dan itu karena saya memicunya. Ya, saya memicunya dan membuat dia terpacu. Dan itu karena dia percaya sama saya. Nah ini penting. Jadi membangun kepercayaan anak-anak atau murid atau siapapun itu tidak mudah. Ya saya sering ini belok dikit ya ketika saya lempang gitu ya sama anak-anak anti lempang kayak gitu. Ketemu anak-anak itu, kenapa anak-anaknya kok nurut sama saya? Saya nggak pakai ilmu sihir atau apa kayak gitu. Tapi saya masuk dengan dunia yang dia suka gitu. Itu aja kuncinya. Bukan dunia orang dewasa. Maaf dek, adik sebentar berhenti itu lari anak itu begitu kan. Karena ketakutan lah ini siapa orang nggak kenal nyuruh berhenti macam-macam. Tapi beda ketika itu tiba-tiba datang deketin pada deket ayam ada ayam setua Kiming pun wah sudah akhirnya di situ terjadi interaksi sudah kalau sudah seperti itu kita mau masuk apapun mudah. Nah inilah pentingnya di pendidikan itu kemampuan komunikasi untuk memasuki dunia dia melalui dunia dia. Jadi jangan dunia kita, jangan dibalik begitu. Nah permasalahannya adalah kenapa dari seni rupa, ITB seni rupa kan? Iya. Tiba-tiba larinya ke ngajar gitu? Kalau itu mungkin keturunan kali ya. Ya karena di learning history saya waktu masih kecil itu dengan orang tua guru. Nah itu pasti yang pantesan. Padahal juga tidak, saya lihat orang tua saya juga aneh. Suatu saat saya diajak waktu itu kelas 4 SD atau apa gitu. Datang ke, jadi saya kurang enak badan kayak gitu, jadi nggak masuk sekolah. Saya masih ingat di gonceng Vespa, diajak mengajar, bapak saya guru SMA kan. Sambil bawa nangka. Bawa nangka diajar. Nangka ke sana ternyata nangka utuh gitu, bulat gitu. Ya guru dulu beli di mana pokoknya cerita ringkasnya dia dapat karena punya kenalan orang baik lah dikasih gitu kan. Nah itu dibawa ke sekolah. Ternyata untuk apa? Ada muridnya yang ulang tahun. Yang muridnya itu nggak tahu kalau dia ulang tahun. Temannya juga nggak tahu semuanya. Bapak saya tahu. Nah itu terus dikasih apa? Diucapin selamat ulang tahun. Wah semuanya jadi tahu. Potongnya bukan potong kue. Mari kita pesta nangka. Yeay. Nah itu ada minyaknya. Biarkan nanti getahnya. Makan pesta. Itu kan seru. Dan tidak ada nanti totalnya tadi segini. Kan nggak ada. Jadi itu
Give itu. Iya, dapat dari mana duit, harus beli nangka macam-macam itu kan sebuah apa ya, semesta gitu ya, saling terkait gitu. Nah sampai seperti itu, ini kan berarti aneh ini orang nih, guru aneh juga ini, kan nggak pernah jarang terjadi seperti itu gitu. Oh itu keanehan Babe ya itu? Iya itu, terus kemudian yang dia sayang itu anak-anak yang bandel-bandel. Jadi yang anak-anak bandel itu yang sayang ke guru ini, ke bapak saya. Itu salah satu cara atau salah satu ilmu komunikasi sebetulnya ya. Betul. Bagaimana menaklukkan lah ya. Iya. Atau berdamai dengan orang-orang yang menjadi something annoying ya kan. Betul. Kayak gitu Kalau yang caranya. sudah pinter-pinter ya sudah. Mungkin itu kali yang membuat akhirnya karakter gila ini terbentuk. Terbentuk Nurun. juga. Jadi kadang misalnya sekarang 17 Agustusan ya. 17 Agustusan. Diajak tampil tuh. Saya pegang perkusi, pakai ember kayak gitu. Bapak main gitar. Adik saya pakai itu ecek-ecek itu, pakai tutup botol yang dibikin di kayu itu. Ibu saya nyanyi. Home band main di 17-an. Jadi dan itu apakah kami orang berpunya? Tidak. Tapi kami punya ide, punya hati, punya ide, punya kegembiraan yang tidak dipunyai orang-orang yang punya duit banyak. Tadi gitulah. ketika Mas Andi awal tadi bilang bahwa dari mana ngajar ini, beliau bilang ini turunan dari orang tua. Gua agak rejection lah. Apa iya profesi bisa menjadi turunan? Tapi ternyata bukan profesinya, ya, karakternya. Ya. Cara berpikir mungkin orang tua dari Mas Andi juga udah memberi banyak kebebasan. Betul, berarti salah kan. satunya juga, tapi kan kita nggak bicarain itu ya, sehingga yang membuat saya jadi bukan sangat tapi menguasai dunia ular lah begitu ya. Iya. Ya. Ya, yang akhirnya itu jadi profesi akhirnya gitu ya. Itu Jadi profesi. ya, jadi bapak saya itu tidak mewariskan ketakutannya pada anaknya. Oh, ya. Itu penting. Betul. Jadi dia takut hantu. Jangan loh. Itu nanti nggak pernah begitu. Kalau dia takut ya dia yang takut, kalau anaknya nggak boleh takut gitu loh. Nah, ketika ada ular, saya lihat, "Papa, ada ular, Papa." Itu, dah itu lagi berenang. Bukan terus papa saya terus bilang, "Jangan, kamu ular tuh bahaya." Iya, Mitos-mitos. Pola asuh orang Indonesia kan begitu ya? Itu. Dia tidak. Mana. Itu, Pak. Oh, iya ya. Kelihatan kan wajahnya takut-takut kumaha gitu nah. Tapi kamu berani nih? Berani, Pak. Itu kelas 3 SD itu. Berani? Oke. Kalau berani tangkap kepalanya hati-hati. Ada 2 pesan itu. Satu pesan teknik. Tangkap kepalanya, jangan ekornya. Karena ularnya nggak panjang-panjang, kecil-kecil. Bisa balik ya? 70 cm ya, takut ngebalik kayak gitu. Terus hati-hati, jangan sembrono. Nah, jadi jangan sembrono, tangkap kepalanya. Dapat 3 itu. Wah, saya bawa. Kan bapak saya takut. Tapi juga nanti kita lihat lah ini nih jenis apa ya. Nanti Papa carikan Encyclopedia of Snakes. Wow. Itu yang membuat saya percaya diri. Jadi pendidikan itu penting membangun percaya diri. Iya. Sehingga akhirnya dilihat sehingga belajar tentang sampai hari ini insya Allah kalau ditunjukin ularnya ini saya tahu juga nama latinnya. Tahu karakternya. Oh iya. Kadar bisanya iya. Mas, aku satu-satunya ular yang aku nggak takut ular tangga doang. Iya ya. Ular tangga ya, betul. Betul, sama ular-ular bahasa Jawi. Jadi kalau tadi kepercayaan diri itu yang dibentuk si mungkin sekolahnya Micu Pacu membuat si anak berani mengutarakan sesuatu, berkreasi, terbuka. Mindsetnya gitu. open. Itu jadi yang membuatnya ya. Iya. Salah satu poinnya adalah anak-anak percaya diri ya. Percaya diri. Karena diberi peluang, diberi ruang, diberi ruang, apresiasi, dikasih apa? Wah, bagus. Iya, dipuji, gitu diapresiasi, dihargai, kemudian diberi kesempatan. Ini kalau misal ditaruh gini, Jadi anak kan edan itu kan. Oh boleh ya gini ya.
Oh jadi bikin gini boleh. Tadi aku mau loncat ya dari pertamanya pendek. Loncat enggak terus secara teknis, secara fisik kamu ukuran segini loncat 40 cm enggak ada masalah. Tidak, saya tidak mengenai itu. Dari jojodok yang kecil. Karena itu masalah keberanian memutuskan. Jadi bukan tinggi dan tidaknya kayak gitu. Kalau mau yang berani yang bunuh diri tak tinggi pisan tak berani. Mungkin ini yang buat Micu Pacu berbeda dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Nah ini ada 2 pertanyaan nih terkait perbedaan nih Bandi. Kalau di kita ini terkenal banget ya, gue tuh paling slow gitu. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sempet kuliah pun diseragamin. Ya, kayak ada penyeragaman cara berpikir kalau buat gue gitu kan. Di sana pakai seragam nggak? Jadi mana yang harus seragam, mana yang enggak itu harus diinikan. Jadi misalnya kita mengambil makanannya antri, ya seragam lah, berpikir antri lah. Kalau itu bukan masalah seragam tidak seragam kan? Pakaian? Nah, kalau pakaian sih ada. Ada seragamnya juga? Iya, ada seragam. Tapi kita nggak punya misalnya seragam yang lucu dong, rapi biar dilihat orang seneng. Ada gitu. Yang buat anak seneng. Jadi model kaos saja, kaos kayak gitu. Nanti pas yang bikin mereka nyaman lah ya? Iya nyaman, terus nanti kenapa kok ada baju pangsi gitu kan Sunda? Ya ini karena dia di Sunda di Bandung. Ayo kita memberikan, jangan sampai hilang gitu tuh local genius bahwa kamu di Sunda kayak gitu, ada tradisi nyunda kayak udah kita pakai. Tapi yang lebih penting kan bukan itu gitu. Tapi cara berpikir ini yang jangan diseragamkan gitu. Iya. Itu yang harus jadi. Kalau menurut kamu gimana? Gini. Kalau jadi banyak kayak gitu. Bukan terus dikur. Binatang berkaki 4 adalah kursi. Ini set. Kambing. Ini binatang berkaki 4. Kemudian apalagi? Nyebut. Oke, sampai 5 guru udah mulai nggak mau nerima kalau ada yang lain. Tiba-tiba bilang slot. Buka, itu apa slot ya, gurunya nggak tahu tentang slot kan bahaya. Iya. Ternyata juga berkaki 4 kayak gitu. Dan dia merangkak, dan apalagi di zaman sekarang mereka udah dapat info banyak di YouTube, di film-film, bingung. Jadi gurunya harus terus update, harus bergerak terus. Iya. Kalau nggak update, lewat. Nggak tahu buku. Tadi aku sempat berpikirnya ketika kita offline ngobrol. Bahwa yang perilakunya begini dan pola ngajarnya begini cuma Mas Andi doang. Tapi satu sekolah itu memang harus seperti itu. Ya, ada sistem ya. Jadi sistem berpikirnya kudu begitu gitu. Oke. Saya yang mungkin yang kelebihan dosis saja gitu. Jadi tiba-tiba bawa kecoa gitu kan. Sudah jelas-jelas kecoa menjijikkan gitu kan. Iya. Tapi kan saya mau bercerita. Jadi gimana kita tahu jumlah kakinya. Kalau kita ketemu kecoa itu selalu diubah malu-malu dari gitu. Begitu lihat diubah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi kan? Iya. Ya, dari kecil kan misalnya ada binatang-binatang yang kalau itu udah fobia duluan kan? Gitu, sudah diwariskan, selalu diwariskan gitu. Sama orang dewasa, terus didukung lingkungan juga begitu. Iya. Sehingga nggak bisa berbeda ini anak kayak gitu kan. Salah satu yang aneh waktu itu Mas Andi pernah cerita anak-anak sekolahnya nih kalau mau masuk sekolah mungkin ada senam dulu. Nah itu pakai lagu tadi. Judas Priest. Jadi jadi itu salah satu konsep bukan karena saya suka dengan lagu-lagu itu, lagu Led Zeppelin atau lagu-lagu rock kayak gitu, termasuk heavy metal gitu. Cuman anak-anak ini perlu olahraga, perlu bergerak. Nah bergerak itu tidak tergantung pada lagu yang sesuai dengan gerakannya. Ya. Misalnya kita senam harus pakai lagu senam. Kalau nggak lagu senam, nggak olahraga. Bukan senam dan tidak olahraga. Yeah. Itu kan sudah ngaco, sudah melawan kodrat bahwa kodrat perkeringetan.
namanya berkeringat ya terserah mau nyapu, ngepel, mau loncat-loncat, mau manjat-manjat pohon terserah. Nah itu konsep itu yang saya pegang. Sehingga yang penting gerak tapi juga ada side message yang lain. Yaitu apa? Supaya anak nanti latihan mengikuti yang memimpin. Yang jadi jangan sampai nggak ada pemimpin gitu. Leadership itu harus ada. Jadi nanti siapa yang mau ke depan maju, jebret udah depan. Anak itu nggak tahu, nggak nanya ngapain, enggak. Kita mau senam, jadi udah tahu mau senam. Tapi ini ada leader yang diikutin oleh bawahnya. Drake siap deh, dong 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 dong. Gerakannya terserah yang di depan. Terserah yang di depan diikuti oleh itu. Jadi tetap ada gerakan yang serentak yang membuat kita. Jadi nanti sudah mulai udah bergantian itu, nanti ganti musik lagi, kasih apa lagi, kasih Judas, terus kasih lagunya Highway Star macam-macam sampai udah sekarang yang lagu kalem kita pendinginan, kasih keroncong ya, kalem keroncong. Jadi asik-asik aja gitu. Terus suatu saat ada peringatan Hari Ibu gitu ya, peringatan Hari Ibu ya. Biasanya apa? Kalau Hari Ibu itu lagu yang dinyanyikan biasanya bukan Hari Kartini ya? Pasti bukan ya. Biasanya kan lagu ada kasih ibu kepada itu yang jadul lah ya. Terus Meli. Ya Meli. Yang berkaitan dengan terus kadang lagunya sudah agak ini dikit lagunya Iwan Fals kan. Oh, iya. Ribuan kilo. Oke, kayak gitu. Tapi ini kan untuk senam lagu-lagunya perlu yang ada upbeat lah ya. Art tempo gitu kan supaya lebih ini. Udah, anak-anak udah siap emang depan set. Kasih aja. Hai manusia, hormati ibumu. Nah itu gerakannya dia ngikutin. Nah semuanya ngikutin. Tidak ada yang protes, ini apa sih? Enggak dangdut gitu kan? Enggak, itu nanti yang protes orang tua. Iya. Yang protes orang tua ya. Iya, karena dia yang tahu itu namanya dangdut. Anak-anak enggak pernah. Itu nanti menjadi cerita di kelas-kelas itu. Dan harusnya kita tidak punya hak untuk merusak apa yang jadi imajinasi mereka ya. Kan isinya lagunya itu darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itu nanti jadi cerita di kelas-kelas oleh gurunya ke anak-anak itu. Terus anak-anak gambar nanti tentang kasih sayang ibunya. Makanya ada yang gambar kaki gede itu tuh sama ada anak kecil nyium kakinya kan. Surga tuh ada di telapak kaki ibu gitu loh. Iya. Nah, kakinya itu bikin gede karena surga itu gede ukurannya. Jadi gitu, seru, jadinya seru. Anak-anak senang, anak-anak bisa merasakan kasih sayang ibunya dan melalui media musik tadi, apapun itu, kebetulan itu yang dangdut, ya sudah jalan, semuanya asik. Kita juga menikmati orang. Respon Mas yang didapat waktu itu untuk kali pertama bikin senam dengan cara seperti itu, pro kontra nggak sih? Wah enggak ada, karena itu pertama malah dari guru-gurunya kan itu ide saya awal gitu. Aduh Kandi, ini enggak ada main kan pokoknya. Jadi nanti gantian, siapa yang mau ini sekarang kami dipanggil semuanya Kak. Jadi Kak Andi, Kak ini kan. Jadi sekarang giliran Kak. Jadi saya kasih gerakan juga yang penting bergerak, kasih yang aneh gitu. Ternyata kan gerakan-gerakan itu dipakai untuk dance yang hip hop kan, yang nggak umum dan sangat dan anak-anak itu nggak ada masalah. Jangan senam selalu yang sama yang sudah. Ya itu penyeragaman pikiran. Obsolete itu. Itu ke bawah loh, Sandi. Memang. Jadi ketika gue menua nih, Om Le, kalau mau senam kecil-kecilan di rumah. Iya. Lihat YouTube gitu kan. Pasti gerakannya sekitar itu. Iya. Kalau ada yang lewat, aduh salah gitu kan. Betul. Kadang-kadang itu tingkat kesulitannya saya tinggal, siapa yang maju sekarang? Coba Harun. Ya. Musang, gerakan musang. Itu kan udah tematik, lebih susah lagi. Sudah lebih spesifik gitu. Itu lebih susah lagi. Nah itu otak, hati, imajinasi campur.
keluar semua. Itu biasa dilakukan tiap pagi? Itu tiap hari, dan tiap hari juga harus Indonesia Raya. Sampai sekolah sebelahnya akhirnya ikut-ikutan, sekolahnya SMP. Yang biasanya cuma Senin. Ya. Nah, nanti kalau hari Nyunda itu, wah, upacara juga gitu kan. No, karatakan pahlawan. Sunda kan. Jadi anak asik. Ada berapa orang staf pengajar di sana? Ya? Banyak staf pengajar? Ada 10. Wih, berapa kelas emang? 10 yang di Antapani ya. Ada 3 di Margawangi, ada 2 tempat. Oke. Cuan nih Om Le. Makanya tinggal jalan-jalan mulu. Dan itulah not only teach but also touch itu. Iya. Jadi kita nggak hanya mengajar tapi menyentuh hatinya. Itu tahun berapa berdiri? 2000 berapa? 2011. 2011 berarti udah sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Sudah ada alumni berarti? Iya, udah ada yang Banyak berarti udah banyak, dan juga ada yang yang jadi public figure alumni? belum ya mungkin ya, belum. Tapi Kali-kali bisa cerita kan kau yang kayak gitu. iya, tapi yang saya ikuti ya tadi punya kemampuan-kemampuan yang menjadi leader gitu di bidangnya itu, apa olahraga, ada yang di rupa, ada yang di musik, dia termasuk anaknya si Arya kan dilatih juga kan drum terus. Berarti nanti ininya ganti. Kalau tadi kan apa namanya? Kalau lihat anak di masa dewasanya kagak karuan, berarti TK-nya gak beres. Betul. Ya kan? Nanti Bisa salah satunya salah satu tapi salah banyak lah. Salah banyaknya itu. Itu. Nanti diganti. Apapun perguruan tingginya, tetap harus ada senamnya dia. Apapun perguruan tingginya. Biar cara berpikirnya nggak apa-apa lah. Better late than never ya. Iya, betul. Mendingan telat deh daripada enggak. Sederhana. Jadi tidak saya senang musik, senang bergerak, senang olahraga, senang dirupa, juga mungkin berpuisi kayak gitu. Kadang-kadang ya juga tidak berpuisi, tapi tiba-tiba datang kayak gitu. Kuda, di mana kamu kuda? Kau kencing sembarangan kuda. Ini udah menular. Jadi anak-anak tuh mendengarkan serius, dan saya tidak main-main di situ. Mas Andi, Saya tidak pernah main-main. Saya serius selalu dengan dunia anak-anak. kayaknya di kalangan anak-anak lempang-lempang ya. Kalau ditodong kata-kata hari ini dia jagonya. Atau mau. Kita cari tahu profesi yang lain. Oke, iya. Masih ada penyiar juga gitu kan. Terus kemudian juga pengalaman-pengalaman beliau kemana-mana. Di TV ada juga. Di TV juga. Di TV ada juga. Udah kita kalah set nih, balik gue. Jogging sama Pak Raden dulu. Unyil ya. Oke, nanti kita kupas bareng-bareng ya. Ini yang bikin gue minder nih. Kita tutup tikar aja. Jangan siaran lagi. Mang, boleh dikasih lagu dulu, Mang. Biar kita lanjut dulu nih croissantnya. Oke, kita nikmati lagu di depan.
Asik. Ini Mas ada pertanyaan yang nyangkut nih. Tadinya kita udah mau pindah topik nih ya dengan solusi yang lain yang segambreng itu. Tapi masih ada yang nyangkut nih terkait sekolahan ya. Tadi pas aku keluar sebentar, aku berpikir bahwa salah satunya barusan tuh Mas Andi sama Mang Ade bicara tentang ya kalau masuk TK udah bisa baca segala macam, udah aja langsung masuk Unpar sekalian gitu kan. Kalau gue mikir dari segi biaya nih Mas. Ini biayanya sama seperti sekolah-sekolah yang lain atau mungkin jauh lebih mahal karena polanya berbeda? Ya, jadi apa namanya itu? Kalau dari tipe, kita tipe sekolah di Picu Pacu memang tidak seperti beberapa sekolah umum lainnya kayak gitu, sehingga ada anggap aja udah yang ininya untuk sesnya gitu ya, menengah ke atas gitulah ya. Ya. Itu karena juga berkaitan dengan mungkin pola asuh, kemudian material dan sebagainya begitulah. Cuman di skala yang kalau menengah ke atas ada C ke D nah gitu, gitu kan, gitu. Misalnya di posisinya B gitu. Nah di B itu yang paling murah. Gitu. Oh iya? Iya. Jadi bingung juga ketika orang itu kok apa enggak kemurahan. Kan aneh itu protes kok kemurahan. Kan mestinya protes kemahalannya. Kita bingung, kita sesuaikan semuanya gitu. Kita sesuaikan semuanya sehingga bagaimana Picu Pacu ini ingin menghasilkan memang anak-anak yang terakomodir aspirasinya. Keberadaannya sebagai anak itu anak, bukan manusia yang dibentuk sebagai korban obsesi ya. Manusia seperapat yang bisa ngomong, bukan. Iya. Karena sebagian orang kan orang tua kebanyakan berpola asuh itu anak adalah obsesi ya. Apa bentuk dari obsesi yang nggak kesampaian gitu. Bisa seperti itu, betul. Ingin nanti kamu jangan bodoh kayak bapakmu, kayak ibumu gini, kan gitu. Ada pengakuan ya dengan sistem pendidikan. Tetapi kan ketika orang itu juga merasa kata-kata misalnya kamu harus lebih pintar dari ayah, kan kualitas makin meningkat ya, makin meningkat. Itulah yang sebenarnya membuat orang tua juga mencari yang memang makin kesini ini kan justru bukan mencari anak yang pintar gitu. Tapi cenderung yang kreatif, yang bisa punya daya tahan bagus, kritis, punya karakter ya. Punya karakter, kemudian dia punya delay gratification, tidak mudah puas dengan sudah bisa begini, tapi pengen lagi kayak yang gini dan sebagainya. Yang nanti itu paling mudahnya adalah bekal untuk bersaing di masa depan. Ini keren ya. Kalau orang kan tidak mudah menyerah, ini mah tidak mudah puas. Berarti kan standarnya juga udah beda ya. Kalau orang dibilang tidak mudah menyerah, ya yang cemen-cemen itu yang dibahas. Tapi yang ini yang paling ini tadi berarti menurut pengalaman saya, maksudnya sekarang ini prestasi akademik itu enggak berbanding lurus dengan kesuksesan gitu kan. Betul. Jadi, nah kalau tadi di sekolahan dunia pendidikan yang tidak melulu mementingkan akademik, berarti segi lainnya bisa berkembang itu buat kedepannya justru jadi itu ya. Soalnya kan begitu kita udah gede dan ini rasanya kemampuan akademis ya cukuplah kita bisa gini bisa gitu nggak ngitung bisa baca gimana kita modal dasar modal dasar gitu karena gue aja bulak beloknya kemana-mana lah gue belajar ya fisika seperti apa terus masuk lab juga pelajaran kimia meskipun nilai akhirnya jeblok lebih parah lagi ketika masuk universitas milihnya malah sastra gitu kan nggak ada bekal-bekal yang nempel pun gitu. Nah di sastra sekalipun gitu, itu nggak ada yang nempel mas. Ya itu yang membuat gara-gara ngomongin sastra ini. Jadi kan saya dulu kan di penerbit Mizan. Nah, lama sampai jadi CEO saya. Kayak di Mizan. Iya. Mizan itu di Pasir Buka dulu sempat.
Ada di Cinambu. Cinambu. Tapi ada kantor ininya di Pasir Bogor itu dulu. Marketingnya kalau nggak salah. Enggak ada. Atau ownernya yang di situ? Enggak ada. Itu penerbit lain mungkin ya. Oke. Penerbit lain. Jadi itu gimana caranya supaya tidak muncul Andrea Hirata. Apa itu? Ya, Yeah. Andrea Hirata yang Laskar Pelangi. Oh iya. Itu kan bukunya sangat bestseller. Dan dia bukan sastrawan. Ya. Dia orang teknik kan. Ya. Orang teknik. Tapi menghasilkan buku yang begitu edan, meledak. Ya, Humanis pula ya. Ya. Itu berapa orang seperti dia? Kan mestinya by system bisa dibentuk gitu. Akhirnya coba saya cari ide-ide. Ini dari kecil anak-anak harus menulis. Saya inisiasi ada anak-anak kecil-kecil punya karya. Nah, namanya itu KKPK. Kecil-kecil punya karya. Masih SD sudah bikin novel. Wow. Bikinlah mereka. Bikinlah mereka. Dan itu ternyata adalah keinginan saya nanti memancing juga penerbit lain juga bikin setipe gitu. Nanti kan dari misalnya 100 orang, kemudian 20 aja yang bidangnya masuk lagi ke sastra. Ini adalah orang-orang sastra yang memang tidak seperti Teh Harin. Gitu loh. Jadi dia tajam, dia sudah terbiasa dari kecil menulis, dia menajamkan diri, membahani dirinya dengan berbagai referensi, dengan menjaring komunitas. Dia tumbuh dalam sebuah the pure sastra gitu kan. Wah. Aku sastranya sejarah pula. Wah, sudah sastra sejarah lagi kan. Lebih dibatasi lagi itu. Gak bisa ngarang. Gak bisa ngarang, sejarah gak bisa dibelokin. Coba dibayangkan ya, Mbak Ren, kalau tiba-tiba tipe kayak Mas Andi ini jadi Menteri Pendidikan. Wah, gila gak? Gila, Indonesia kayaknya kacau balau kayaknya. Iya, tapi dalam kacau balau dalam waktu yang 10 tahun, 10 tapi tahun mungkin pertama, 20 gitunya maju, sangat maju mungkin. Ya, memang melakukan namanya kan itu kan revolusi. Iya. Itu Revolusi bukan evolusi lagi itu, bukan, udah revolusi pendidikan ya. Dan bahkan sudah ada yang kan bikin buku revolusi pendidikan itu kan ada kayak gitu. Ya, tadi kalau akhirnya anak-anak yang tadi menulis itu, kita jangan by accident nemu penulis itu gitu. Penulis yang tiba-tiba, wah bestseller ya, tapi nggak bisa diduga, kan bahaya. Kalau itu bisnis ya. Iya. Jadi akan menjadi sustain ketika itu sistemnya udah dibentuk apa kayak gitu. Sistemnya dibentuk, pelakunya bertumbuh. Pelakunya bertumbuh dengan ide yang berbeda-beda. Yeah. Bukan membentuk cara berpikirnya, bukan. Tapi membentuk iklim itunya, iklim berkaryanya itu yang dibentuk, sehingga sekarang itu mungkin udah ada 10.000 lah penulis dari tahun 2000-an. Berarti 26 tahun ya. Itu mungkin ada kalau 10.000 yang sudah total ya, dari kecil sudah ada yang mulai gede sudah ada yang masuk sastra kayak gitu. Ada juga yang telat, Mas. Iya. Udah tua malah baru nulis tuh. Ini konsisten. Mau ngomong tekun gak enak loh. Baik lagi sekarang ke dunia penyiaran nih, Om Re. Iya. Yang dari tadi udah apa namanya? Jadi PR nih buat kita Iya. berhadapan. Kayaknya nih kalau untuk dunia penyiaran nih Mbak Ali nih yang merasa ini. Gue Soalnya di PR duluan. Begitu gue nanya, ternyata beliau pernah siarannya sama Kang Ibing. Kan bertumbuhnya di zaman-zaman itu kan. Iya. Kang Ibing almarhum, Om Kusman almarhum ya. Iya. Terus kemudian tadi siapa? Ada Pak Asep Truna, kemudian ada bapaknya Dalton. Nah, saya baru tahu. Iya, Om Dana ada ya. Setia. Ternyata bapaknya Dalton. Apa yang harus aku tanya? Gue udah jiber. Ini mah nanya pengalaman aja deh. Berarti pernah siaran di zaman-zaman itu ya? Ya. Bedanya dengan penyiar-penyiar yang muncul kekinian nih? Ya, sekarang lebih multimedia ya. Lebih multimedia. Saya kira platformnya macam-macam gitu, bisa
bisa audio visual. Kalau dulu kan audio aja gitu kan. Bung Nona dan Nyonya kita hari ini Bung kalau Nona itu. Kalau saya kan itu. Tahu tuh. Jadi lebih apa ya? Hanya kalau waktu itu kita betul-betul menyaring pendengar untuk ketika ingin melaporkan sesuatu, ada masalah apa dengan air, dengan apa itu, atau mengkritik jalan rusak tuh terbalik ya, itu tidak langsung didengar oleh umum, sehingga kesantunan tetap dijaga. Tetap santun ya. Tetap santun sehingga kita masuk di ini dulu namanya buras ya, jadi itu yang menerima masuk ke operator dulu sebelum dimasukkan studio. Iya. Nama siapa, dari mana, mau menyampaikan masalah apa ini. Oh begitu aman set. Baru ditarik ke udara. Ditarik ke udara, kita ya gimana? Iya Pak, ini ada ini kan ini sudah sekian nama ini kok nggak ngocor-ngocor beda. Oke. Tapi itu tiap malam saya korek dikit, iya ini gini ya, berarti udah lama ya, udah 4 hari ya nggak keluar. Oke baik, kalau gitu kita sambungan dengan public relation-nya. Wah ini kenapa jadi siaran gitu? Jadi kita hubungan dengan public relation-nya PDAM untuk berbicara langsung segitiga lah di situ, sehingga penjelasannya tidak terus oh gitu ya, wah ngaco memangnya PDAM tidak begitu gitu. Konteksnya kita dewasa, santun lah ya. Iya, santun, dewasa, cerdas gitu kan ininya Radio Mara di situ begitu. Sehingga nyaman semuanya. Tidak berapi-api gitu. Wah, tas si anu, si ini. Tidak membuat orang terprovokasi. Terprovokasi gitu. Jadi tenang. Tapi kalau ngelihat ketika mengoperatori, kadang-kadang jadi operator juga untuk pas Kang Ibing, Kang Ao, Masep Teruna macam-macam lagi ini. Itu kan gitu saling sindirnya, aduh jam sakitnya. Ya mah ngonah lamun aya bubur Mang Oyo. Datang kiriman. Martabak Andir datang. Tapi dah secara itu bubur jujum eta. Oh gitu. Kalau kecemplungnya di dunia radio dan itu dari mana tuh? Itu karena gara-garanya sederhana. Saya waktu itu sebenarnya belum lulus. Mahasiswa berarti pas mahasiswa terakhir ya. Gitu kan. Saya dengerin di radio karena buat saya ini radio berani. Ya memang waktu itu berani ya. Menyuarakan rakyat, suara rakyat. Di saat semua orang Betul. Sementara yang lain nggak berani gitu kan, itu berani. Ini cocok ini. Terus ternyata di sana rame, ada Pak Trisno Yuwono zaman-zamannya gitu kan, petisi 50. Wah ini asik. Saya sesuai dengan ini. Suka dengerin. Ya saya dengerin ya musik-musik ya Mbak Ati ya news talk-nya kayak PRFM sekarang kayak gitu. Mbak Ea benar. Ya waktu itu Mbak Ea Nur Laila itu. Kemudian ada tebak-tebakan waktu itu. Tapi Mbak Gulia, ibunya Mbak Indrarani, tebak-tebakan apa bedanya ucapan untuk pengantin baru dan anak yang sunat. Wah saya tahu ini. Wah, apa tuh? Ya, kan saya di kos-kosan situ baru kan, zaman itu gak ada HP. Larilah saya ke kecamatan. Telepon umum. Pakai kenceleng telepon umum. Di situ ada yang telepon lama. Mbak, saya mau ini apa sih ini? Telepon satu tapi ini mau ganti. Mbak, saya ini sampai akhirnya ini ibu saya sakit keras loh, baru dikasih. Kasih terus nanti sambung lagi ya Mbak, ya kecelik. Ya ini dengan Andi ini di Cicitu baru mau ikutan ini menjawab tebakan. Ya apa jawabannya tebakannya? Gitu. Apa bedanya ucapan untuk pengantin baru dan anak yang sunat? Kalau pengantin baru selamat menempuh hidup baru, kalau anak sunat selamat menempuh bentuk baru. Hore, betul. Betul gitu. Setelah betul, ambil hadiah kan? 12.000, lumayan. 12.000 itu hadiahnya itu. Uang. 12.000. Ambil ke studio Jalan Guntur Sariwetan ya. Datang sana. Culun gitu. Wah, kok lihat ini grafik desain saya keluar kan, wow, kaset-kaset yang lama desainnya zaman-zamannya Yes itu kan keren Roger Dean gitu kan. Wah, ini zaman-zamannya ada
Cliff Richard yang zaman-zamannya Slade gitu. Oh, ada gitu. Ada Buddy Guy. Wah, keren. Terus kok orang obrolannya kok kayak politik gitu. Wah, ini kayaknya cocok ini. Terus ya udah terus ditanya gitu. Kamu kayaknya ini deh. Mas ini ada ide-ide nggak? Itu jawabnya kok bisa gitu kan bla bla. Ya nebak-nebak aja kayak gitu. Terus tertarik nggak siaran di sini gitu? Tertarik. Langsung kayak boleh coba aja kayak gitu ya. Sudah memang cocok karena berpikir otak kiri kanannya juga pada jalan semua di situ. Terus ternyata tempat kumpulnya Koboi Kolot. Radio Marah. Ini Mas Andi karena kita dibatasin sama waktu ya. Sangat saya tahu itu. Saya punya bawa modal banyak tapi waktunya nggak cukup. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen kita kupas ya, tapi mudah-mudahan kita ketemu di next episode ya. Berkenan untuk di atau bahkan mungkin siapa tahu Mang dikasih 1 jam aja. Mas Andi mau bergabung dengan Kabuladen, kayak marah juga kita nawarin. Tadi kisah ini aja udah kayak Mang Ade ngambil hadiah ke JMR. Oh JMR dulu ya? Iya dulu ini langganan tukang menang. Nah ini kalau dari Ari ini yang terakhir. Kalau Mas Andi diminta untuk profiling Mas Andi sendiri ini sama orang, Mas Andi ini siapa sih sebenarnya? Itu yang saya selalu bingung ya. Jadi saya mau bilang saya pendongeng ya dan profesional gitu kan. Saya trainer ya untuk workshop, creative thinking, graphic designer ya, one line drawer ya tadi kan. Terus untuk urusan ular ya gitu. Terus dunia pendidikan ya. Ya bingung. Dunia siaran ya. Itu bidang-bidang. Jadi terus bermain ya mungkin nggak seprofesional Kang Leon terus yang lainnya dengan musik kayak gitu, tapi main saya bisa juga? Gitu ya gitu. Itu main-main kayak gitu. Kadang ketika ngasih workshop ke orang tua ya main perkusi gitu kan. Hanya untuk mengingat kamu dung kamu tang ini tang sekarang main maju semuanya garis ininya adalah semua di pendidikan sebenarnya. Oke. Garisnya semuanya di pendidikan tapi edukasi. Basicnya semuanya dilandasi seni. Setuju nggak? Ada ya landasannya seni dan kemudian olahraga. Ya, seniman yang buat pendidikan. Seniman buat pendidikan. Oke, dari Om Rey mungkin ada yang terakhir. Tadi kan udah kelihatan banyak ya profesinya, bisa apa, bisa ini, bisa itu. Cuma kalau yang saya lihat tadi sempat cerita sebelumnya kemarin jalan sama anti lempang-lempang pantomim. Wah, iya. Pantomim dia. Terus sering melakukan gerakan-gerakan aneh itu pertanyaan simpel aja sih itu anak-anak atau istri itu komplain gak sih? Atau sama gilanya? Iya, kan kalau lihat anak-anak bapak saya gini ya. Baik semua itu, orang baik semua itu. Jadi tidak komplain ya, komplain tidak, tetapi ketika beraktiviti di misalnya di kondangan gitu ya. Di kondangan ya. Nyanyi saya nyanyi nyanyi kan jadi saya pernah ya sering lagi itu kadang di kondangan ada yang nyanyi kan home band ada gitu kan nyanyi I saw standing there lagunya Beatles kita maju saya mau terjemahan bahasa Arab. Ampun ya Allah. Dengan irama yang sama dan itu saya pernah lakukan sama teman-teman Jiplak band yang asli Beatles kayak gitu pas acara di Aula Barat. Liriknya diganti bahasa Arab. Dia bingung ya lagunya tetap aja kemain karena lagu tadi itu saya mau terjemahkan bahasa Arab. Diterjemahkan atau dinyanyikan dalam bahasa Arab? Jadi
Jadi dengan musik yang tetap sama, ritmenya sama, cuman bahasanya aja bahasa Arab gitu. Oke. Jadi Breaking the Law aja pernah saya bahasa Arab kan kayak gitu. Anak saya malu. Coba dong. Saya malu. Aduh, bapak ini ngapain sih malam itu? Tapi seru juga sih. Tapi nanti ngomongnya di tempat lain, begitu loh. Iya. Jadi sudah tahu kelakuan bapaknya. Maju-majuin pasti mau bikin bikin pasti itu udah laku. Udah bikin owner ini. Misalnya ada MC gitu ya, MC kondangan tuh. Kayaknya bapak tadi yang mimpin acara ini tadi ada senam macam-macam di kondangan saya mimpin senam itu. Terus tadi nyanyi. Kalau bapak namanya siapa? Terima kasih. Nama saya Hendro. Anak saya ngapain sih? Pak itu bapak gue. Mbak tahu Hendro itu apa? Gitu. Iya nama bapak. Ada artinya. Apa tuh? Hendro. Jadi ini tangannya juga gambar. Nah, gue tanya kalau yang kayak gini, kalau jadi perasaan jadi anaknya gitu ya. Duh, bapak gua kok gini-gini banget. Nih, Mas Andi, sebenarnya ini mengungkapkan siapa Leon ya. Kenapa Leon tidak terlalu banyak nikah? Mungkin dia mikirin anak kita. Nah, tadi akhirnya pas pantomim tuh acaranya donasi ya di Brokoli potong rambut itu kan. Ya udah karena kolaborasi sama anak-anak teman-teman Anti Lempang kumpul ya pada nggak tahu tuh kalau saya mau tiba-tiba pasang wajah udah putih-putih kayak gitu udah harus main pantomim aja ke situ. Nah, nanti kan perjalanan kan dari BMC sampai SMP 2 itu. Wah, ini saya main pantomim paling panjang jaraknya ini. Biasanya kan satu tempat gitu kan nggak kemana-mana gitu. Ini sambil di jalan ketemu orang terus ada orang gerombol bawa bapak serius-serius gitu, ada tentara gitu. Datang amin saya tapi pantomim. Pada ngeliat ini. Iya nanaonan gitu. Tapi saya serius. Tahu nggak dibayarnya pakai apa? Duit virtual. Terus itu ada yang nolak. Maaf mas, maaf. Terus saya nunggu gitu. Jadi terus ya kemudian ditarik teman-teman kayak gitu. Bikin sebuah letupan-letupan ide yang mungkin orang itu tidak pernah melihat begitu. Jadi itu akan menjadi bahan cerita buat mereka yang tadi ngumpul itu. Iya, pasti. Jadi pas kita di jalan juga ada kakek-kakek jalannya rada lemes, saya turunin di belakangnya. Terus yang lain ketawa, biarin aja ketawa gitu. Terus bapak itu nengok, ikut nengok itu. Pokoknya ngaco ya, sampai pada finish di sana kayak gitu. Dan dimarahin oleh ibu-ibu saya di sana. Asli dimarahin ibu-ibu. Terus kan saya apa kayak orang main drum. Cicing atau ulah under wae gitu. Jadi kaki saya kan goyang-goyang. I hit sama drum bass drum kan. Dimarahin sama ibu-ibu asli tuh. Terus ya saya lagi pantomim, saya nggak ngomong sama sekali. Jadi saya nggak bisa menjelaskan apa yang saya lakukan. Terus saya diem gini aja gitu, toleh. Ibu tuh ngeliat aja nih, ini naon aja. Naon deui. Cuek aja saya. Setelahnya baru saya cerita ke teman-teman itu, kamu nggak ada yang belain saya. Saya nggak bisa ngomong ini. Ternyata butuh pembelaan. Tapi di sini letak ininya ya, berarti yang diajarkan ke anak kecil untuk berani berekspresi, ini emang jadinya kayak gini nih. Ya, satu itu terus ini melakukan dalam keseharian gitu. Ya, praktek. Ya kedua yang terpenting adalah dia bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkan. Iya. Ya kan? Bahwa dia sendiri melakukannya jadi something lah ya. Penuh dengan passion ya. Ya. Jadi saya sungguh-sungguh jadi tidak dalam rangka ingin orang terus keplok gitu, keren ya gitu. Enggak peduli saya. Enggak butuh validasi. Itu yang saya gembira ketika ada ibu-ibu yang berjemur stroke terus jadi ketawa. Itu saya senang sekali. Ya. Terus ada ibu-ibu senam di dekat monumen sana. Senam ya kita sambil antil, kita ikut senam bareng ibu-ibu. Kan gele kan. Gele banget ya mah. Tapi resep kayak gitu. Jadi membangun dunia anak-anak bukan membangun kekanak-kanakan, tapi
Itu yang dibangun, dunia anak-anaknya yang dibangun. Karena dunia anak itu memang dunia yang benar-benar murni ceria. Oh, gitu ya. murni gitu. Kandi mah jelek, Kandi mah jelek kan. Bagusan miming. Jadi dia ngomong tuh langsung gitu. Oh iya ya. Kalau gini gimana? Tambah jelek kayak gitu. Negatif kayak gitu. It's okay. Gak apa-apa. Itu anak itu punya persepsi itu gitu. Iya. It's okay. Dia bilang apresiasi berarti. Iya. Nanti ada yang bilang, Kandi keren, bisaan nih tadi. Keren, bisa gitu, bisa sulap. Padahal tak saya bohongin kan. Sulap ya tuh. Hanya karena kecepatan tangan dan nggak tahu. Kan itu kalau orang bilang kan itu membohongi. Tetapi kan trik dalam arti untuk menghibur. Ya semua kalau dunia ini dibuka triknya semua ya nggak ada yang lucu, ya nggak usah ada sulap, nggak usah ada ini, semuanya biasa-biasa aja. Serba terbuka. Gitu. Iya ya sudah gimana ya ngapain? Iya nggak ada lucu-lucunya. Iya benar. Mas Andi, karena emang tadi baca profilingnya banyak, terus ketika disampaikan juga, wah susah ya menentukan siapa Mas Andi dari ilmu passionnya banyak banget di situ. Iya. Ini jadi terpancing untuk satu lagi pertanyaan terakhir dan kayaknya bentar lagi closing. Bukan pertanyaan sih lebih tepatnya. Boleh di spill dong buat teman-teman pendengar kantina pencapaian yang Mas Andi pernah. Iya, aduh ini saya yang lupa tadi karena langsung diserang dengan pertanyaan. Saya lupa berterima kasih buat Kang Leon sama Teh Arin dari kantina ini dan radio Kabul Heden. Itu saya kira bahasa Belanda ya. Saya tidak tahu itu apa itu Kabul. Asep oh. Iya. Oh gitu ya Kabul Heden. Ya karena ada Verleden Heden itu ada Pengucapannya begitu persis. Ya, Kabul Heden. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih dan tentunya bahwa apa-apa yang saya sampaikan tadi itu semuanya berujung pada pentingnya kita menghargai potensi siapapun itu. Menghargai potensi, menghargai aspirasi, apalagi di usia-usia dini, di usia anak-anak yang mereka belum banyak pengalaman, tetapi imajinasinya mungkin lebih besar, lebih edan lagi dari kita-kita yang sudah banyak masalah. Ya, itu. Mereka tidak punya masalah tapi masih original otaknya. Dan bahaya sekali ketika kondisinya masih original dan masih bagus, harus jadi tidak wadah. dipakai. Iya, satu tidak dipakai, kedua jadi wadah obsesnya orang tua ya. Itu. Sehingga akhirnya baru dipakai di usia-usia yang sebenarnya sudah mulai mengalami penurunan secara fisik otak itu sendiri. Sehingga di saat ini ada misalnya 80 masih ada 80, ketika mau besar sudah tinggal 40, dilatih model-model yang 80 sudah nggak bisa nerima. Iya. Nah ini jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton mendengar ini menjadi pemicu dan pemacu begitu agar kita tahu bahwa dunia kreativitas, dunia kreatif itu bukan melulu di bidang seni, apakah itu musik, rupa, performance atau apa, tapi cara berpikir kreatif, cara berpikir melibatkan seni itu akan berbeda dengan cara berpikir yang tidak melibatkan. Itu saja, Kabul Heden. Oke, terima kasih Mas Andi sudah berbagi banyak dengan kita hari ini. Sami. Hari ini kayaknya kita Kang Ade banyak. Jangan lupa ya, ada tawaran tuh dari Mang Ade. Siapa tahu ada 1 jam 2 jam bisa diluangkan di Kabul Heden ya. Saatnya Arin juga Leon pamit dari Warung Kopi. Iya. Terima kasih sudah bersama kita 2 jam dari tadi ya. Ketemu lagi hari Jumat ya, Le? Jumat nggak bisa gua. Hah? Mbak aja sendiri. We'll see lah. We'll see lah ya. Oke, selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.